Novel, romansa kontemporer. Suami pengganti terpaksa menikahi calon kakak ipar. Aska garis bawah Sakila garis bawah 0714. Ringkasan. Karena tingkah memalukan sang adik yang lari tepat di hari pernikahannya, Dava Eldas terpaksa harus menggantikan posisi adiknya demi menyelamatkan nama baik keluarga Eldas. Awalnya Almira menolak karena selain dia hanya mencintai Rian Eldas, wanita itu juga sangat-sangat mengetahui bagaimana perangai seorang Dava yang merupakan Casanova sejati. Tapi, desakan dari seluruh keluarga membuat Almira terpaksa harus menyetujuinya. Apalagi kepribadian keduanya yang sama-sama keras kepala sepertinya akan sangat sulit untuk bisa disatukan. Mereka tidak ada yang mau mengalah untuk satu sama lain. Keseharian mereka hanya diisi dengan keributan bak Tom and Jerry, tidak selayaknya pengantin baru yang masih dalam masa hangat-hangatnya. Benar, Almira, aku menikahimu hanya karena ingin menyelamatkan nama baik keluargaku saja. Aku tidak mungkin tertarik pada wanita yang bodinya datar kayak tembok macam kamu. Celetuk Dava dengan tatapan yang merendahkan pada Almira. Tuan Dava Eldas yang terhormat, Anda pikir saya sudi untuk Anda jamah? Begitu, jangan terlalu percaya diri Anda. Saya tidak biasa memakai barang bekas orang lain. Bisa gatal-gatal nanti tubuh mulus saya ini. Serang balik Almira yang tidak terima Dava merendahkannya. Akankah suatu saat mereka bisa akur hingga menjalani biduk rumah tangga seperti pasangan normal lainnya? Menerima pernikahan yang mengikat mereka sebagai sebuah takdir yang harus mereka terima dengan lapang dada. Ataukah mereka akan memilih menyerah karena watak keduanya yang sama-sama keras dan tidak bisa dapat disatukan? Bantu subrek channel Novel Upload. Like, komen, dan bagikan. Chapter 1 ditinggalkan tepat di hari pernikahan. Seorang gadis cantik tampak menawan dengan senyuman yang terus merekah di bibirnya. Tak henti-hentinya gadis itu memandang pantulan dirinya di dalam cermin yang menampilkan sosok dirinya dengan balutan gaun pengantin yang sangat indah. Dia adalah Almira Chandra, seorang gadis cantik dari keluarga Chandra. Hari ini adalah hari bahagia dalam hidupnya, hari yang dia nantikan selama 23 tahun kehidupannya. Hari ini, dia akan mengikat janji suci dengan lelaki yang sudah menjalin hubungan selama 5 tahun ini dengannya. Ya, ini adalah hari pernikahan Almira Chandra dan juga Rian Eldas. Bukan pernikahan yang sederhana, tapi ini benar-benar pernikahan yang sangat mewah. Bagaimana tidak? Hari ini, dua keluarga besar yang sama-sama memiliki kekayaan tanpa limit itu akan bersatu lewat pernikahan putra-putri mereka. Tentu ini juga kabar yang sangat membahagiakan bukan hanya untuk kedua mempelai, tapi juga untuk kedua keluarga mereka. Mira, kamu sudah siap, sayang? Tanya Sonya ibu dari Almira. Sudah, Mah, aku sudah sangat siap malah. Apa Mas Rian sudah ada di bawah? Tanya Almira dengan senyuman yang tak pernah luntur di bibirnya. Belum, mungkin calon suami kamu itu masih ada di kamarnya, tapi pasti sebentar lagi akan turun. Sebaiknya kita ke bawah sekarang. Siapa tahu Rian juga sudah ada di sana, ucap sang ibu yang langsung dijawab anggukan penuh semangat dari Almira. Kedatangan dirinya dan juga sang ibu langsung menyita perhatian semua orang. Kecantikan yang dimiliki oleh putri keluarga Chandra itu memang tidak bisa diragukan lagi. Tidak sedikit pengusaha, artis, bahkan anak-anak pejabat yang meminang gadis itu tapi pilihannya jatuh kepada Rian Eldas. Satu-satunya laki-laki yang mampu merebut hatinya selama 5 tahun ini. Bukan hal mudah juga bagi Rian untuk menaklukkan hati Almira. Berbagai cara laki-laki itu lakukan. Segala rayuan dan kata-kata yang menghanyutkan juga tak luput terucap dari bibirnya. Bahkan penantian selama 1 tahun pun harus Rian jalani demi meyakinkan Almira jika hanya wanita itu yang bertahta di hatinya. Hingga akhirnya Almira luluh dan percaya akan cinta dari Rian. Itu adalah hari yang sangat membahagiakan bagi laki-laki itu. Tepat hari ini hubungan mereka dimulai dan hari ini pula hubungan itu akan berakhir dalam ikatan pernikahan. Oh Mas Rian belum turun juga, Mah? Tanya Almira yang mulai resah. Pasalnya ini sudah lebih dari 10 menit dia menunggu kehadiran laki-laki itu tapi tak kunjung datang juga. Iya, ya, biar Mama tanya dulu sama Tuan Eldas, sahut Nyonya Sonya pada putrinya. Wanita itu langsung beranjak dan menghampiri calon besannya. Dia ingin tahu kenapa Rian belum juga turun dan memulai acara pernikahannya. Permisi Tuan Eldas, apa anak Rian masih belum siap juga? Tanya Nyonya Sonya begitu tiba di hadapan laki-laki yang penuh karisma itu. Dava sedang menjemputnya Nyonya Chandra. Mungkin Rian masih gugup menghadapi pernikahannya ini, jawab Tuan Eldas sambil terkekeh. Sabar sebentar lagi, sayang. Kenapa kamu yang tidak sabaran begini? Yang mau nikah itu anak kita loh, canda Tuan Chandra pada istrinya. Nyonya Sonya langsung mencubit gemas lengan suaminya.
Bisa-bisanya laki-laki itu menggodanya di hadapan calon besan mereka. Sedangkan Tuan Eldas dan istrinya langsung terkikik geli melihat tingkah Tuan dan Nyonya Chandra itu. Saat asik bercanda, tiba-tiba Dava datang menghampiri mereka dengan wajah pucatnya. Entah apa yang sudah terjadi tapi itu cukup membuat semua orang keheranan. "Mana Rian? Kenapa kamu hanya kembali sendiri, Dav?" tanya Nyonya Eldas kelingukan mencari keberadaan putra bungsunya. "Rian gak ada, Mom," jawab Dava dengan wajah yang terlihat khawatir. "Gak ada kemana? Mungkin Rian sedang pergi ke toilet," sahut Tuan Eldas mencoba menyangkal jika Rian meninggalkan pernikahannya sendiri. "Gak ada, Dad. Aku sudah periksa seluruh ruangan yang ada di lantai atas dan hasilnya nihil. Selain itu aku juga menemukan ini, yang menegaskan jika Rian memang sengaja pergi dari pernikahannya sendiri." Dava langsung menyerahkan selembar kertas berisi untaian kata yang ditulis oleh tangan Rian. Tuan Eldas langsung merebut surat itu dan membaca setiap isinya dengan teliti. Tangannya terkepal erat, membaca setiap kata yang ditulis oleh anaknya. Sementara Tuan Chandra yang melihat reaksi Tuan Eldas segera merebut surat itu dan memastikan sendiri apa yang sudah Rian lakukan pada putrinya di hari pernikahan mereka. "Apa maksudnya ini, Tuan? Bukankah kalian sendiri yang datang melamar putri saya beberapa waktu lalu? Bukankah kalian yang ingin menjadikan putri satu-satunya kamu sebagai menantu di rumah kalian? Lalu ini lelucon macam apa, Tuan? Apa yang sudah anak Anda lakukan pada putriku?" kesal Tuan Chandra dengan tatapan yang dipenuhi amarah. "Kami juga tidak tahu, Tuan. Tadi pagi semuanya masih baik-baik saja. Kami memang melihat ketegangan di wajah Rian, tapi kami yakin itu hanya karena dia gugup saja menghadapi hari pernikahannya ini," ucap Tuan Eldas mencoba menenangkan calon besannya. "Lalu sekarang buktinya, anak Anda sudah meninggalkan putri saya. Apa Tuan tidak berpikir apa yang akan putri saya alami karena kelakuan kurang ajar anak Anda ini? Apa kalian bisa membungkam mulut semua tamu yang hadir agar tidak mencemooh kita? Hah?" bentak Tuan Chandra semakin kesal. "Tuan, sebaiknya kita tidak bicara di sini. Tolong jemput juga Almira agar kita bisa memberitahu segalanya," pinta Tuan Eldas pada Nyonya Sonya. Nyonya Sonya hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Wanita itu segera berbalik menghampiri putrinya yang kini masih duduk termenung sendirian. Hatinya sakit, bahkan sangat hancur saat tahu anaknya sudah dipermainkan seperti ini. Dia tidak tahu akan seperti apa reaksi dari Almira setelah mendengar kenyataan pahit tentang kekasihnya. "Mira," ucap Nyonya Sonya menepuk lembut bahu putrinya. "Ya, Mah, mana Mas Rian dan keluarganya? Kenapa Mama hanya sendirian?" tanya Almira kebingungan. "Bisa kamu ikut Mama sebentar? Ada yang harus kita bicarakan dulu," ujar Nyonya Sonya membuat Almira semakin kebingungan. "Memang ada apa, Mah? Apa tidak bisa kalau kita bicara di sini saja? Aku takut nanti Mas Rian dan keluarganya datang saat aku sedang tidak ada," ucap Almira membuat dada Nyonya Sonya semakin sesak. Dia takut saat nanti Almira mendengar kenyataan pahit yang disebabkan oleh orang yang dia cintai, maka gadis itu tidak akan bisa mengendalikan dirinya. "Tidak bisa, sayang, ayo ikut Mama dulu. Mama janji hanya sebentar," bujuk Nyonya Sonya lagi. Almira kini tidak punya pilihan lagi. Wanita itu menganggukkan kepalanya lalu segera beranjak. "Ayo, Mah," ajak ya sambil menggandeng tangan sang ibu. Setiap langkah yang ditapaki Nyonya Sonya semakin terasa berat. Dia tidak tega menyampaikan hal pahit ini pada anaknya. Sampai di ruangan yang cukup jauh dari acara pernikahan, kening Almira semakin mengernyit karena seluruh keluarga ada di sini. Satu-satunya yang tidak tertangkap oleh netranya hanyalah Rian calon suaminya. "Loh, kok pada kumpul di sini? Di mana Mas Rian? Bukankah seharusnya kami melangsungkan pernikahan sekarang? Waktunya sudah sangat mepet." "Loh," ucap Almira membuat wajah semua orang semakin bersedih. Tuan Chandra tidak tahan lagi. Putri yang dia sayangi dan dia jaga dengan seluruh hidupnya, kini disakiti dan dipermalukan oleh orang lain. Mendapatkan pelukan mendadak dari ayahnya, Almira semakin kebingungan. Apalagi setelah melihat wajah murung semua orang yang ada di sana, membuat Almira semakin tidak mengerti apa yang sudah terjadi. "Ayah kenapa?" tanya Almira membuat Tuan Chandra melepaskan pelukannya. Ditatapnya sendu anak gadis kesayangannya. "Rian, dia gak ada," ucap Tuan Chandra dengan bibir bergetar. "Gak ada gimana? Yah, bukannya Mas Rian ada di kamarnya dan masih mempersiapkan diri?" tanya Almira dengan tatapan bingungnya. Tuan Chandra menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, dan itu membuat dada Almira mendadak sesak. "Apa maksud ayah? Mas Rian kemana?" tanya Almira lagi yang kini mulai berkaca-kaca. "Dia pergi. Dia ninggalin kamu, sayang."
Tuan Fernan segera memberikan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Rian tadi. Meskipun masih bingung, Almira tetap mengambilnya. Kata demi kata Almira baca dengan teliti. Semakin lama tangannya mulai bergetar, bibirnya terasa keluh. Bahkan air matanya luruh tanpa permisi menghapus makeup yang menempel di pipinya. Dia ninggalin aku. Yah, dia pergi dariku tepat di hari pernikahan kami. Liri Almira benar-benar tidak percaya pada apa yang sudah dilakukan oleh Rian. Kekasihnya pergi tepat di hari bahagia mereka, dan ini lebih buruk daripada apapun juga. Padahal selama ini, Rian terlihat begitu mencintainya. Laki-laki itu melakukan segala hal untuk membahagiakan dia. Tapi, apa sekarang ini, Rian malah pergi saat mereka akan menuju dermaga cinta mereka. Nyonya Sonya langsung membawa anaknya ke dalam pelukan. Orang tua mana yang tidak akan terluka melihat anak yang mereka sakiti kini berada di titik terburuk dalam hidupnya. Mendapatkan pelukan hangat itu, Almira langsung menangis sejadi-jadinya, menumpahkan rasa sesak dan kekecewaan lewat air mata itu. Sabar, sayang, jangan menangis lagi. Biarkan laki-laki tidak tahu diri itu menyesali kelakuan bodohnya dengan meninggalkanmu. Kami masih punya kami. Kamu jangan menangis lagi, bisik Nyonya Sonya berusaha menenangkan putrinya. Dia ninggalin aku, Mah. Kenapa dia melakukan ini sama aku? Apa salahku? Selama ini aku selalu menjadi kekasih yang baik untuknya. Kalau dia tidak menginginkan pernikahan ini, kenapa tidak sejak awal dia pergi dan batalin semuanya? Jangan di saat semua orang sudah berkumpul untuk ikut larut dalam kebahagiaan kami, dia malah lari. Aku tidak akan apa-apa jika dia memutuskan hubungan kami. Aku tidak akan keberatan. Tapi kenapa dia malah meninggalkan aku seperti pengecut begini? Mah, aku tidak rela. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan kesalahannya kali ini. Racau Almira terdengar begitu menyayat hati.